Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh penelitian di bidang ilmu manajemen pemasaran yang nantinya saya harapkan bisa menjadi gambaran awal bagi Anda nantinya sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi yang tentunya nanti di semester atas akan ketemu dengan yang namanya skripsi. Nah, berikut adalah tampilannya. Oke, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya, kenapa sih kok tiba-tiba di mata kuliah manajemen pemasaran ini muncul pembahasan mengenai skripsi di bidang ilmu manajemen pemasaran. Nah, hal ini tentunya ada kaitannya dengan tahapan atau salah satu bab di buku Kotler yang berhubungan dengan pencarian informasi pemasaran. Nah, untuk memperoleh informasi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan, maka sebuah perusahaan, itu bisa perusahaan besar atau untuk skala kecil mungkin seperti UMKM, itu perlu melakukan riset untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan problem yang dialami. Nah, salah satu cara untuk melakukan riset ya dengan cara seperti skripsi ini. Nah, ini adalah contoh riset yang bisa diterapkan oleh Hartono Lifestyle Mall ketika dia menghadapi masalah terkait dengan cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, berikut adalah pembahasannya. Pertama yang perlu kita lihat ketika kita bicara mengenai artikel penelitian atau skripsi atau riset itu dari judul. Nah, judulnya apa sih dari artikel penelitian ini? Oh, ternyata tertulis analisis antecedent dari loyalitas pelanggan Hartono Lifestyle Mall, Solo, studi pada mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, kenapa kok pada akhirnya dari banyak artikel di luar sana yang saya pilih adalah artikel ini, ada beberapa pertimbangan. Pertama, model yang dibangun dalam penelitian ini itu relatif sederhana, sehingga harapan saya lebih mudah dipahami oleh kalian yang baru pertama kali berkenalan dengan yang namanya skripsi. Nah, kemudian yang kedua, penerapan dari penelitian ini itu di sebuah mall yang tentunya identik dengan anak muda seperti kalian. Nah, kebetulan yang diangkat ini adalah Hartono Lifestyle Mall Solo. Karena ini studinya kan tahun 2018 ya. Jadi waktu itu belum ada Pakuwon Mall. Kalau sekarang kan namanya Pakuwon kalau nggak salah di Solo Baru itu. Nah, kemudian studi ini ternyata diterapkan pada generasi muda seperti kalian, yaitu mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo. Nah, seperti apa pembahasannya? Oke, kita setelah melihat judul itu ya, berikutnya kita harus membaca yang namanya abstrak. Nah, apa sih abstrak itu? Nah, abstrak itu sebenarnya ini Mas Mbak. Bagian abstrak itu sebenarnya berisi tentang ringkasan atau gambaran umum penelitian dari awal sampai akhir. Sehingga perlu Anda cermati setelah membaca judul sebuah penelitian. Jadi nanti tips awal dari saya ya, untuk Anda yang mungkin pengen kenalan lebih jauh dengan yang namanya penelitian atau skripsi di bidang manajemen pemasaran atau mungkin manajemen konsentrasi yang lain seperti keuangan, SDM dan sebagainya itu, maka setelah Anda membaca judul dan Anda merasa tertarik dengan isinya, oh kok ini judulnya sepertinya mudah dipahami. Nah, maka tahap selanjutnya adalah Anda bisa membaca dari abstrak. Nah, karena apa? Di abstrak ini berisi tentang ringkasan atau gambaran umum, sehingga kalau Anda membaca abstrak ini sebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran awal kepada Anda tentang apa sih sebenarnya isi dari keseluruhan halaman dari penelitian ini. Oke, kemudian berikutnya yang ada di abstrak itu yang pasti akan ada yang namanya tujuan. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Kok si peneliti ini susah-susah melakukan riset untuk mengetahui loyalitas dari pelanggan Hartono Lifestyle Mall Solo. Oh, ternyata ada tujuannya nih. Jadi penelitian ini punya tujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya lingkungan mall, nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall, serta kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan di Hartono Lifestyle Mall Solo. Jadi mereka itu pengen mengetahui apakah lingkungan mall yang ada dan nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap Hartono Mall itu sudah baik sehingga mampu membuat pelanggan menjadi puas dan pada akhirnya menjadi loyal terhadap
mol tersebut. Nah, kalau kita bicara skripsi atau penelitian pada umumnya, itu diharapkan semua tulisan itu sudah bisa terbaca dengan baik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kita minimalkan yang namanya typo atau salah ketik atau salah tulis. Nah, contoh typonya seperti apa, Pak? Nah, ini seperti ini. Hati-hati dengan typo karena apa? Dosen penguji skripsi kalian itu nantinya akan cukup cermat dengan hal-hal seperti ini. Nah, misalkan ini kalimatnya saya baca ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya lingkungan mall. Oke, gampang dipahami ya. Kemudian nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall, koma, serta kepuasan pelanggan pada. Nah, pada loyalitas pelanggan di Hartono Lifestyle Mall Solo, titik. Nah, berarti kan padanya ini kelebihan satu kata ya. Harusnya kan serta kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan di Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, bukan pada loyalitas pelanggan di Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, kemudian sampelnya itu siapa? Jadi siapa sih yang akan diteliti? Oh, yaitu mahasiswa Universitas Bantara Sukoharjo yang menjadi pelanggan atau pengunjung dari Hartono. Terus berapa jumlahnya? 220 kuesioner. Nah, kalau kita bicara skripsi atau penelitian secara umum di tingkatan S1 itu jumlah responden yang dibutuhkan ya sekitar 200-an. Nah, ini sudah bagus dia mengambil responden sebanyak 220 responden. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Disampaikan. Alat analisisnya seperti apa? Disampaikan juga. Untuk alat analisis ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian bawah di artikel ini. Nah, kemudian di sini ada tulisan yang namanya istilah berpengaruh signifikan. Nah, apa sih yang namanya berpengaruh signifikan itu? Nah, di sini ada hasil analisis ya. Jadi hasil penelitian ini itu disampaikan di awal bahwa yang namanya lingkungan mall itu berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dipersepsikan tentang mall. Atau dalam hal ini disebut sebagai mall value atau disingkat sebagai mall vol. Nah, berpengaruh signifikan ini artinya apa? Pengaruhnya itu penting sehingga faktor ini perlu diperhatikan oleh pemasar. Nah, faktor yang mana Pak yang dimaksud? Faktor lingkungan mall yang bisa mempengaruhi persepsi nilai terhadap mall atau mall value dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, berarti lingkungan mall ini punya pengaruh penting sehingga perlu diperhatikan oleh seorang pemasar. Nah, seperti apa pembahasannya nanti Anda akan tahu lebih detail di bagian bawah dari artikel ini. Kemudian ada juga istilah ini, tidak berpengaruh signifikan. Nah, variabel lingkungan mall tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kalau berpengaruh signifikan tadi kan artinya berpengaruh penting ya, sehingga faktor ini perlu diperhatikan. Nah, kalau tidak berpengaruh signifikan artinya apa, Pak? Nah, artinya ini sebaliknya. Artinya itu bukan berarti dia si variabel lingkungan mall ini bukan berarti tidak penting atau tidak berpengaruh sama sekali. Tetap ada pengaruhnya, namun tidak perlu dijadikan sebagai fokus utama. Kenapa? Pengaruhnya itu ada, tapi tidak terlalu besar. Atau pengaruhnya bisa kita bilang kecil lah. Nah, pengaruh kecil, tidak terlalu besar, itu dianggap sebagai tidak berpengaruh signifikan. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai fokus utama dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada typo lagi nih. Untuk variabel nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengatuh. Nah, berpengatuh ini maksudnya apa ini? Ini ya tentunya kan contoh typo lagi setelah tadi pada loyalitas pelanggan yang harusnya dibaca pada loyalitas pelanggan. Nah, ini harusnya dibaca sebagai berpengaruh. Nah, hati-hati. Nanti di penugasan juga mungkin ketika kalian mengerjakan tugas dari dosen, usahakan untuk tidak typo ya. Karena apa? Nantinya kebiasaan untuk cek dan recheck apa yang sudah Anda tulis dan kerjakan itu nanti akan kebawa juga di tempat kerja. Itu menunjukkan kalau kalian tuh bersikap profesional dalam mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan yang sifatnya minimalis seperti ini bisa kita hindari. Nah, kan ini harusnya bisa kita antisipasi dari awal kalau kalian melakukan cek dan dicek terhadap apa yang sudah Anda tulis atau ketik itu. Nah, setelah kita bicara mengenai abstrak yang berisi ringkasan atau gambaran umum dari sebuah penelitian,
Nantinya di sebuah artikel penelitian itu akan bertemu dengan yang namanya pendahuluan. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan pendahuluan? Nah, pendahuluan itu berisi alasan kenapa suatu penelitian atau studi atau skripsi. Mungkin kalian lebih familiar dengan istilah skripsi ya. Anggap aja penelitian ini sebagai skripsi. Kenapa sih kok skripsi ini perlu dilakukan? Nah, disampaikan di bagian awal ini, di bagian pendahuluan. Caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya Anda awali dengan menjawab kenapa isu penelitian. Nah, di mana kalau di studi ini kan tadi sesuai dengan judulnya kita bicara mengenai apa? Loyalitas pelanggan Hartono Mall. Nah, berarti fokusnya adalah tentang loyalitas. Nah, kenapa sih loyalitas itu penting untuk diteliti atau diperhatikan oleh pemasar selaku pengambil kebijakan? Nah, kok fokusnya ke loyalitas? Kenapa, Pak? Nah, karena konteksnya di sini adalah penelitian di bidang ilmu manajemen pemasaran. Nah, mungkin nanti kalau kalian ketemu dengan contoh skripsi atau penelitian atau studi di bidang manajemen SDM ya, yang diteliti bukan loyalitas pelanggan atau kepuasan pelanggan. Mungkin bisa aja kalau di SDM itu ya kepuasan kerja gitu, loyalitas karyawan gitu. Nah, itu yang diteliti di SDM. Salah satunya di antara banyak topik yang nanti bisa Anda pelajari lebih detail dari ilmu manajemen SDM. Nah, kalau di pemasaran ini apakah penelitiannya hanya terbatas di variabel loyalitas pelanggan? Enggak, masih banyak topik. Nah, nanti akan kita pelajari seiring dengan berjalannya waktu. Nah, di kalimat awal ini coba kita baca ya. Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang konsumen secara mendalam membeli kembali produk atau jasa. Nah, terasa janggal enggak dari kalimat ini? Coba saya ulang ya. Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang konsumen secara mendalam membeli kembali produk atau jasa. Nah, ini ada satu kata sambung yang masih kurang, yaitu ini. Harusnya dikasih kata sambung untuk supaya kalimatnya terbaca lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, kalau dikasih kata untuk jadinya gimana ini, Pak? Nah, coba kita baca. Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang konsumen secara mendalam untuk membeli kembali produk atau jasa. Nah, lebih enak dibaca kan, lebih enak didengar juga dan tentunya lebih mudah dipahami. Kok ini tahu-tahu ada kalimat secara mendalam membeli kembali produk. Nah, secara mendalam untuk membeli kembali produk. Nah, itu lebih mudah dibaca. Nah, kemudian setelah di paragraf awal ini secara panjang lebar membahas, oh ternyata yang namanya loyalitas itu penting toh untuk diteliti. Nah, berarti apa yang perlu kita sampaikan berikutnya? Nah, faktor-faktor yang mendorong adanya loyalitas pelanggan. Nah, karena di paragraf awal sudah dijelaskan kenapa isu permasalahan yang berhubungan dengan loyalitas itu penting untuk diperhatikan, maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan faktor-faktor apa yang mampu memicu peningkatan loyalitas pelanggan. Di mana dalam studi ini terdiri dari lingkungan mall dan sebagainya. Karena kan tujuan dari penelitian ini akhirnya adalah untuk meningkatkan loyalitas dari pengunjung Hartono Mall. Nah, makanya faktor-faktor apa yang punya potensi untuk mendorong peningkatan loyalitas pelanggan itu perlu diperhatikan atau perlu kita teliti. Mana sih yang paling efektif di antara semua faktor yang ada? Nah, di sini kita ambil dari banyak faktor itu kita memilih untuk menggunakan lingkungan mall, nilai yang dipersepsikan dan kepuasan pelanggan sebagai faktor yang menjadi pemicu awal munculnya atau meningkatnya loyalitas pelanggan. Nah, ini ngambil dari mana, Pak? Apakah ini dari pemikiran saya pribadi atau saya ngambil Google? Nah, Anda bisa mengambil dari studi terdahulu yang sudah ada lewat internet. Nah, salah satu web yang dapat kalian gunakan untuk mencari referensi untuk penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya itu di Google Scholar. Nah, nanti silahkan Anda masuk di situ dan diketik contoh-contoh penelitian. Misalkan Anda ngetik loyalitas pelanggan, iPhone, loyalitas pelanggan, sepeda motor Honda. Misalkan seperti itu. Nanti akan keluar banyak penelitian dengan topik-topik sesuai yang Anda cari. Nah, kebetulan untuk artikel ini dia mengambil dari L. Adley dan 8 tahun 2016. Nah, ini
Kok dikurung ini maksudnya apa toh, Pak? Dikurung ini artinya faktor-faktor yang mendorong loyalitas pelanggan ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya oleh ini L. Adley dan Eid pada tahun 2016. Nah, kemudian faktor-faktornya apa saja itu disampaikan satu persatu. Nah, mulai dari ini. Becker dalam Becker 2002. Nah, ini harusnya kita kasih kata sambung kan supaya lebih enak dibaca. Menyatakan bahwa, misalkan gini, kalimat aslinya saya baca ya. Becker tahun 1987 dalam Becker tahun 2002 lingkungan mall merupakan lingkungan fisik dan seterusnya. Nah, lebih enak mana dibandingkan kalimat seperti ini. Becker tahun 1987 dalam Becker 2002 menyatakan bahwa lingkungan mall merupakan lingkungan fisik dan seterusnya. Nah, tentunya kan lebih enak ketika kita berikan kata sambung menyatakan bahwa setelah tahun 2022 ini dan sebelum kata lingkungan mall. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu Anda perhatikan ketika nanti menulis tugas-tugas atau artikel ilmiah dalam bentuk lainnya. Oke, kemudian ini harusnya dikasih kata koma. Nah, ini. Selanjutnya, koma, Becker et al. Nah, et al ini kenapa kok ditulis miring, Pak? Nah, karena ini istilah asing. Nah, et al itu kalau di bahasa Indonesia namanya dan kawan-kawan. Jadi ini ada beberapa peneliti, salah satunya itu ada yang bernama Becker. Kebetulan Becker ini penulis pertama, jadi dia yang ditulis lebih dulu dibandingkan nama-nama yang lain. Nah, makanya ketika kita kutip ya kita tulis Becker dan kawan-kawan. Nah, tapi kalau untuk di skripsi itu yang umum digunakan yang format seperti ini dan kawan-kawannya itu diganti et al. Titik. Nah, ini dikasih tanda miring karena dia istilah asing kan. Nah, Becker pada tahun 2002 menyatakan bahwa lingkungan mall terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, koma, faktor desain dan faktor sosial. Nah, ini harusnya dikasih tanda koma. Di mana, Pak? Di sini, faktor desain, koma, dan faktor sosial. Nah, karena ini ada faktor lingkungan, koma, faktor desain, koma, dan faktor sosial. Nah, gitu. Hal-hal sepele ini sih sebenarnya bisa kita minimalisir ya kesalahan-kesalahan seperti ini. Makanya perlu Anda perhatikan secara detail ketika nanti Anda sendiri yang menulis sebuah penelitian atau skripsi. Nah, setelah menjawab mengenai pertanyaan variabel apa saja sih yang akan diteliti, maka apa yang perlu disampaikan? Nah, nih. Setelah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas, terdiri dari apa saja, berikutnya yaitu mulai kita jelaskan bagaimana ceritanya kok faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi loyalitas. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh typo lagi, keterkaitan. Nah, harusnya kan keterkaitan. Nah, contoh, bagaimana sih pengaruh lingkungan mall terhadap nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang sebuah mall atau disebut sebagai mall value. Nah, contoh penjelasannya itu seperti ini. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mall seperti pencahayaan, musik, tata letak, dan sebagainya dapat diwujudkan oleh mall secara baik, maka hal ini mendorong pelanggan untuk mendapatkan nilai yang lebih dari kunjungan mereka ke mall. Nah, contoh penjelasan untuk pengaruh lingkungan mall terhadap mall value itu seperti ini. Mall value tadi ingat ya, nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang sebuah mall. Nilai itu value. Nah, contoh penjelasan berikutnya untuk pengaruh lingkungan mall terhadap tingkat kepuasan. Kok sama Pak dengan yang tadi? Nah, coba kita cermati. Kalau yang pertama itu pengaruh lingkungan mall ya toh, terhadap nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nah, kalau yang kedua ini lingkungan mall sama ini. Tapi yang pengaruhnya bukan nilai yang dipersepsikan pelanggan melainkan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, berarti beda ya untuk yang, paragraf ini sama dengan paragraf yang di bawahnya. Nah, penjelasannya gimana sih kok yang namanya lingkungan mall itu bisa mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan? Nah, apabila suatu mall dirancang dengan baik serta menciptakan suatu kenyamanan, maka kepuasan yang dirasakan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika mall tersebut tidak menciptakan lingkungan yang nyaman, faktor-faktor tentang lingkungan mallnya itu tidak terpenuhi, maka pelanggan tidak akan merasa
puas. Nah, ini contoh berikutnya untuk penjelasan hubungan antar variabel yang dikonsepkan dalam penelitian ini. Nah, setelah itu apalagi yang penting perlu diperhatikan di bagian latar belakang yang berisi tentang motivasi studi kenapa kok penelitian ini perlu dilakukan. Nih, terakhir di paragraf berikutnya yang perlu disampaikan adalah tentang gambaran dari objek yang akan diteliti. Nah, dalam hal ini yaitu kalau di penelitian ini kan contohnya yaitu di Hartono Mall Sukoharjo. Nah, akan lebih sempurna ketika problem yang dialami oleh mall tersebut terungkap di sini. Misal, terdapat fenomena penurunan jumlah pengunjung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sehingga dapat menjadi dasar kita untuk memilih mall ini sebagai konteks studi dalam penelitian loyalitas pelanggan. Nah, jadi kadang kan kalau kita melakukan penelitian orang lain, misalkan kalau kita penelitiannya itu di skripsi ya, dosen pembimbing atau dosen penguji kalian itu akan bertanya nantinya, kok di antara semua mall, nah, misalkan Anda sama-sama meneliti mengenai loyalitas dari pengunjung mall ya, kok di antara semua mall, Mas dan Mbak ini memilih Hartono Mall, kok bukan mall yang lainnya? Kan ada The Park, ada Grand Mall, ada Solo Square, ada Paragon dan sebagainya. Kok pada akhirnya Anda memilih mall yang ini, kok bukan yang lain kenapa? Nah, itu perlu Anda ungkap di bagian latar belakang ini. Nah, contohnya seperti apa? Tadi ada fenomena penurunan jumlah pengunjung, Pak, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap pemilik mall ini atau dari supervisornya. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yang tidak kalah penting mengenai kalau tadi di judul kan sudah saya sampaikan ya bahwa studinya ini ditujukan pada mahasiswa sebagai objek penelitian. Nah, sehingga alasan kenapa kok pada akhirnya yang diteliti adalah mahasiswa perlu tersampaikan juga. Kalau tadi kan perlu disampaikan, lah ngopo kok sing diteliti ki mall. Nah, kenapa kok dari semua mall itu yang diteliti adalah Hartono Lifestyle Mall. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa kok yang diteliti adalah mahasiswa? Kok bukan golongan pengunjung mall yang lainnya? Apakah yang datang di Mall Hartono itu cuma mahasiswa? Nah, tentunya kan tidak. Makanya di sini perlu ada penjelasan lebih lanjut. Nah, bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh peneliti di sini? Penjelasan dari judul penelitian yang mengarah pada mahasiswa sebagai objek penelitian ini diungkap dengan cara seperti ini. 70% pengunjung mal merupakan kalangan menengah atas. Nah, logis ya. Oke, dari jumlah 70% tersebut, lebih dari 30% diantaranya merupakan mahasiswa. Nah, alasannya apa? Karena mahasiswa menganggap mal sebagai tempat santai. Selain itu, mereka juga paham dengan merek nasional maupun internasional yang ada di Hartono Mall, Yogyakarta, menurut kompas.com. Hartono Mall Yogyakarta dirancang sebagai mall gaya hidup atau lifestyle mall kelas atas dengan penekanan pada unsur pariwisata. Hal ini mendasari pemilihan mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Nah, itu Pak, kok ini yang diteliti Hartono Mall Solo, tapi kok di sini tertulis untuk fenomena yang diangkat Hartono Mall Yogyakarta. Nah, kita bisa melakukan eh, apa ya istilahnya itu, layering. Layering itu ya kita samakan, kita anggap fenomena ini kita asumsikan seolah-olah sama. Karena apa? Pertama, dia sama-sama mall. Yang kedua, dia sama-sama Hartono. Karena kalau Anda mungkin kesulitan mencari fenomena di Hartono Mall khusus yang ada di Solo. Nah, itu nanti kan penelitian Anda tidak bisa diterapkan di Hartono Mall. Bahkan mungkin bisa berhenti di tengah jalan karena Anda nggak nemu alasan kenapa kok harus meneliti di Hartono Mall Solo. Nah, makanya ketika Anda searching, Anda browsing, Anda nyari di internet itu ternyata yang ketemu adalah fenomena yang mengarah pada Hartono Mall Yogyakarta. Ya udah, ini aja yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk pemilihan kenapa kok mengambil sampel atau respondennya itu mahasiswa yang diteliti, kok bukan kalangan yang lain. Oh, ternyata karena secara umum mahasiswa itu sering menggunakan mall sebagai sarana rekreasi atau tempat untuk bersantai. Nah, mereka juga punya pemahaman yang luas terkait dengan merek nasional maupun internasional yang dijual di mall tersebut. Nah, ini berarti cukup untuk menjadi dasar argumen kita kenapa kok yang dipilih adalah segmen pasar mahasiswa.
kok bukan golongan yang lain, yang sama-sama juga sebagai pengunjung mall. Nah, oke, sudah jelas ya insya Allah. Selanjutnya, kalau kita bicara skripsi, setelah Anda membuat latar belakang, nantinya Anda akan juga diharapkan mampu membuat kajian pustaka dan perumusan hipotesis. Nah, apa itu Pak? Nah, kajian pustaka itu, nih, bagian dari kajian pustaka itu berisi tentang teori-teori yang mendasari konsep-konsep yang kita teliti, berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah ada dalam topik yang serupa. Misalkan, sudah ada penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti loyalitas pelanggan mall. Nah, tapi mall-nya itu bukan di Hartono Lifestyle Mall Solo. Misalkan studi di mall yang ada di Jakarta atau mall yang ada di luar negeri. Ya, itu bisa kita jadikan sebagai dasar-dasar yang studi terdahulu yang bisa mendasari munculnya penelitian kita saat ini. Pak, kok ini ada istilah yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Nah, hipotesis di sini artinya adalah dugaan sementara. Jadi kita itu mengira-ira. Tapi dugaan kita itu bukan asal-asalan ya, karena apa? Ada dukungannya. Jadi studi terdahulu itu bisa kita jadikan sebagai pegangan atau pijakan atau dasar kita untuk merumuskan suatu hipotesis atau dugaan sementara. Dugaannya apa? Diduga. Nah, kita itu mengira, kita itu menduga bahwa lingkungan mall itu bisa memengaruhi persepsi nilai, bisa memengaruhi kepuasan dan membentuk loyalitas. Nah, karena dugaannya itu sifatnya sementara, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya melalui beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penelitian kita. Nah, oke, kemudian kita sampaikan pengaruh lingkungan mall terhadap nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall atau mall value. Nah, contoh penelitian terdahulu yang bisa kita jadikan dasar dari hipotesis atau dugaan sementara kita adalah menggunakan teknik penulisan seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk semua hipotesis dalam penelitian ini. Contoh, Michon et al. Nah, artinya apa tadi et al. Dan kawan-kawan ya. Jadi ada seorang peneliti, namanya itu Michon, dan teman-temannya itu pada tahun 2007 melakukan penelitian yang hasilnya itu menunjukkan bahwa lingkungan mall punya pengaruh signifikan. Nah, tadi masih ingat ya, pengaruh signifikan itu punya pengaruh penting sehingga perlu diperhatikan oleh pemasar atau pengambil kebijakan. Bahwa lingkungan mall itu punya pengaruh signifikan pada nilai yang dipersepsikan pelanggan dari segi nilai hedonis. Nah, tidak cuma Micon ternyata yang sudah meneliti dan membuktikan pengaruh lingkungan mall terhadap nilai yang dipersepsikan atau mall value atau persepsi nilai terhadap suatu mall. Ada peneliti lain yang namanya L. Adli dan Eid pada tahun 2016 yang juga mendukung hasil penelitian yang sama, yaitu lingkungan mall punya pengaruh signifikan terhadap nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall atau mall value. Nah, karena kita sudah punya pegangan nih, oh ternyata sebelumnya itu sudah ada loh peneliti lain yang menunjukkan bahwa lingkungan mall itu punya pengaruh signifikan pada nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap suatu mall. Siapa aja? Oh ada Micon Pak, ada El Adli dan Ed tahun 2016, Micon tadi tahun 2007. Nah, dua orang peneliti ini nanti yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian kita. Nah, maka hipotesis pertama atau dugaan pertama nih yang kita turunkan ya, lingkungan mall itu berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang mall. Nah, logika yang sama juga berlaku ketika kita ingin merumuskan hipotesis berikutnya. Nah, kalau tadi untuk H1 ada Micon, ada El Adli dan Eid. Nah, sekarang untuk H2, lingkungan mall berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, siapa yang sudah melakukan penelitian sebelumnya dan memperoleh hasil yang serupa? Oh, ternyata ada yang namanya Stull et al. Pada tahun 2003. Jadi penelitiannya Stull dan kawan-kawan ini tahun 2003 menghasilkan temuan penting seperti ini. Bahwa penting bagi mall untuk menyediakan lingkungan mall yang dapat memuaskan pelanggan mereka.
sehingga kunjungan ke mall dianggap memberikan nilai belanja. Nah, ada juga tadi penelitian oleh L. Adli dan Ed tahun 2016 yang mendukung hal tersebut. Terbukti pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah lingkungan mall. Nah, berarti udah ada dua peneliti nih, Stull dan L. Adli dan Ed tahun 2016 yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk merumuskan hipotesis kita. Oh, karena studi terdahulu itu sudah ada yang membuktikan bahwa lingkungan mall itu punya pengaruh kepada kepuasan pelanggan. Berarti dalam studi saya saat ini, Pak, bisa juga saya duga lingkungan mall itu punya pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan juga di Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, itu contoh pengembangan hipotesis atau cara kita untuk merumuskan dugaan sementara dalam penelitian. Nah, setelah itu Anda gambarkan model penelitian. Nah, model penelitian itu gampangnya seperti ini, Mbak, penjelasannya, Mas. Istilah model penelitian itu artinya apa sih? Kerangka berpikir yang digunakan untuk mensimulasikan atau menggambarkan cara berpikir pelanggan sebelum mereka memutuskan untuk berperilaku loyal terhadap sesuatu atau objek tertentu. Nah, gambarannya itu seperti ini. Ini ada elips, di dalamnya ada tulisan lingkungan mall. Nah, ini kan berarti variabel lingkungan mall, terus dia punya panah ke bawah. Nah, kalau di panah ini yang dituju ini berarti dia yang dipengaruhi. Nah, lingkungan mall itu bisa memengaruhi mall value, nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap suatu mall. Nah, pada saat yang sama, lingkungan mall itu juga bisa memengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Berarti bagaimana nih artinya? Artinya gini, Mas dan Mbak. Seorang pelanggan itu sebelum memutuskan untuk loyal terhadap suatu mall, ya, tandanya pelanggan yang loyal terhadap suatu mall itu apa sih? Mungkin dia sering berkunjung ke mall tersebut, sering melakukan pembelian di mall tersebut, kemudian dia sering ngajak-ngajak temannya untuk mengunjungi mall tersebut. Nah, itu kan ciri-ciri orang yang loyal terhadap suatu mall ya. Nah, yang diharapkan seorang pemasar kan kita dapat pelanggan yang seperti itu kan. Kalau misalkan posisi kita berada di sebagai seorang pemasar di sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan supaya pelanggan kita itu berperilaku seperti itu? Supaya pelanggan itu mau merekomendasikan mall kita kepada orang lain, supaya pelanggan itu mau sering berkunjung ke situ, mau sering melakukan pembelian di situ. Oh, ternyata ada hal yang harus diusahakan oleh seorang pemasar. Nah, diduga hal yang perlu dilakukan oleh pemasar adalah memperhatikan faktor-faktor ini. Lingkungan mall, persepsi nilai, kepuasan pelanggan. Nah, jadi seorang pemasar itu diharapkan memperhatikan lingkungan mall dulu. Ini dugaannya ya, kita belum bisa membuktikan benar dan tidaknya karena ini kan baru masuk ke tahap model penelitian. Jadi kita baru membuat simulasi atau gambaran awal pemikiran pelanggan itu kira-kira nanti akan seperti ini gitu loh, ketika akan mengarah ke loyalitas pelanggan. Nah, lingkungan mall ini diduga akan membentuk nilai yang dipersepsikan. Oh, ketika pelanggan itu melihat lingkungan mallnya bagus, maka dia akan punya persepsi yang bagus juga terkait dengan lingkungan mall itu. Nah, kemudian karena dia punya persepsi yang bagus terhadap nilai suatu mall atau mall value itu, maka dengan sendirinya ya dia merasa puas. Oh, ternyata enak ya nongkrong di sini ya, misalkan seperti itu. Karena tempatnya bersih, karena interiornya bagus, eksteriornya terkesan modern, tempat parkirnya luas dan sebagainya. Itu kan contoh-contoh atribut dari lingkungan mall ya. Nah, ternyata ketika perusahaan itu memperhatikan lingkungan mall, maka dia akan memicu kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu dengan sendirinya akan mengakibatkan orang itu merasa senang. Nah, kalau orang senang berkunjung ke suatu mall, maka kan dengan sendirinya otomatis orang akan menjadi loyal. Nah, ini penjelasan dari model penelitian yang dikonsepkan kira-kira seperti ini. Nah, kemudian model penelitian ini diambil dari studi terdahulu. Jadi kita itu nggak bikin model sendiri. Kalau untuk level skripsi itu kita cukup mereplikasi atau mengambil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, tapi kita ganti objek. Nah, itu namanya replikasi. Misalkan di penelitian terdahulu, L. Adli dan Ed itu melakukan penelitian pada mall di daerah Timur Tengah. Nah, sekarang saya melakukan penelitian di
Mall Solo apa tadi, Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, berarti kan udah beda objek, tapi variabelnya sama. Nah, model penelitian terdahulu yang diacu itu adalah ini. Nah, karena tahunnya 2016, tahun 2016 itu tahunnya dari mana, Pak? Ini dalam kurung L. Adli dan E tahun 2016. Nah, ini koma 2016 ini artinya apa? Tahun di mana studi ini dipublikasikan. Hmm. Sedangkan untuk penelitian ini kan yang saya ambil sebagai contoh ini tahun 2018. Nah, berarti 2016 itu kan 2 tahun sebelum penelitian ini. Artinya apa? Isu yang diangkat pada saat itu masih relatif baru atau up to date. Nah, maka karena kan idealnya untuk sebuah penelitian atau skripsi itu ya kita ngambil penelitian itu topik di 3 tahun terakhir. Oke. Selanjutnya apalagi Pak yang perlu kita ketahui dari sebuah penelitian atau skripsi di bidang manajemen pemasaran? Nah, Anda harus melihat yang namanya bagian metode penelitian. Nah, bagian ini membahas tentang langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam rangka membuktikan kebenaran dari hipotesis atau dugaan sementara tadi yang kita bangun, yang sudah kita rumuskan. Nah, tadi kan kita sudah mengira bahwa ternyata ada hubungan dari beberapa hal tadi yang bisa memicu terjadinya loyalitas pelanggan. Nah, itu kan tidak cukup hanya sekedar selesai dengan mengira-ira saja, tapi perlu dibuktikan apakah benar yang namanya model penelitian tadi itu benar-benar terjadi di pikiran seorang pelanggan ketika mereka memutuskan untuk loyal terhadap suatu mall. Nah, itu cara-cara itu nanti dilakukan di pencarian informasi itu dilakukan melalui tahapan metode penelitian. Nah, pertama yang perlu ditentukan adalah populasi. Nah, populasi itu siapa yang akan diteliti, gampangannya penelitian ini tuh nanti akan melibatkan siapa saja untuk pengambilan datanya. Nah, di sini dituliskan populasi yang digunakan adalah pelanggan Hartono Lifestyle Mall Solo. Sampel yang digunakan 200. Kemudian dilebihkan 250 dengan tujuan apa? Untuk berjaga-jaga. Nah, sebaiknya jumlah orang yang akan kita teliti dilebihkan jumlahnya. Supaya apa, Pak? Supaya efektif dan efisien waktu. Dalam artian Anda sebagai seorang peneliti atau mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi itu, ketika mulai mencari data penelitian, itu cukup 1 kali pengambilan sampel saja, sudah bisa memenuhi kriteria jumlah sampel yang dipersyaratkan dalam penelitian kita. Nah, makanya dilebihkan itu tujuannya seperti itu. Kalau butuhnya 200, kita nyebarnya ya jangan 200 pas. Kita nyebarnya 250. Jadi kalau misalkan ada yang beberapa data yang tidak bisa digunakan kan masih bisa kita gunakan sisanya. Nah, kemudian untuk kuesioner yang kembali itu sebanyak 250 kuesioner dan yang dapat digunakan adalah 220 kuesioner. Nah, kemudian untuk karakteristik sampel, sampel itu apa bagian dari populasi. Nah, jadi orang-orang yang sudah mau secara sukarela melibatkan diri dalam penelitian kita, itu kan berarti dia mau mengisi kuesioner atau angket atau form yang sudah kita bagikan ke mereka. Nah, ini disebut sebagai sampel. Nah, kita harus membuat yang namanya tabel yang berisi karakteristik sampel. Karakteristik sampel itu artinya apa? Gambaran umum dari sampel penelitian kita atau orang-orang yang bersedia berpartisipasi untuk mengisi angket atau kuesioner dalam penelitian kita. Nah, kebetulan ini kalau dalam konteks penelitian ini yang diperoleh itu respondennya adalah atau sampelnya adalah wanita 181 dan pria 39. Nah, 181 dan 39 ini kan dari total 220 responden tadi, 220 kuesioner yang sudah diisi oleh orang-orang yang menjadi sampel dalam penelitian Anda. Nah, kemudian usianya ada yang kurang dari 20 tahun sebanyak 24 orang. Kemudian ada juga yang rentang usia 20 tahun sampai dengan 24 tahun. Ada 193. Nah, kemudian rata-rata pendidikannya itu kebetulan karena yang ketemunya dulu adalah mahasiswa, ini sebagian besar S1, sebanyak 218. Ada juga 2 orang yang sudah berpendidikan S2. Jumlah kunjungannya 2 kali, 3 kali atau lebih. Jadi mereka itu orang-orang yang memang sudah terbukti loyal. Karena apa? Sudah melakukan kunjungan ulang terhadap mall tersebut. Kalau dia baru berkunjung 1 kali gimana Pak? Nah itu belum bisa dianggap sebagai kriteria responden yang
loyal, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai sampel penelitian. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai apa? Definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, definisi operasional ini tujuannya apa sih? Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang kita teliti seperti kepuasan pelanggan, lingkungan mall dan sebagainya tadi. Nah, contohnya seperti apa sih definisi operasional dan pengukuran variabel itu? Contohnya seperti ini Mas dan Mbak. Lingkungan mall ini diambil dari definisi studi terdahulu ya. Ada seorang peneliti yang namanya Becker et al. Becker dan teman-teman pada tahun 2002 itu merumuskan bahwa lingkungan mall itu dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor desain, dan faktor sosial. Nah, ini adalah contoh cara kita untuk menggambarkan suatu variabel. Nah, artinya apa sih? Dari mana orang-orang yang kita teliti perilakunya itu bisa memberikan penilaian terhadap seberapa baik lingkungan dari suatu mall. Nah, yang kita teliti kan ini responden. Respondennya itu kita lihat persepsinya, anggapannya, atau penilaiannya terhadap lingkungan mall. Nah, mallnya itu dianggap baik atau enggak dari aspek lingkungannya, itu dilihat dari mana? Oh, ternyata bisa dilihat dari bisa dilihat dari kebersihan dan kerapian lokasi, daya tarik dari desain interiornya atau eksteriornya dan sebagainya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan setelah kita merumuskan definisi operasional dan pengukuran variabel? Nah, kita melakukan analisis dan pembahasan. Nah, ini yang namanya hasil uji instrumen penelitian itu penjelasannya seperti apa sih? Nah, instrumen itu kan alat ya. Alat yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Berarti alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk kita olah di dalam penelitian kita. Nah, ingat di dalam ilmu manajemen pemasaran kan kita perlu menghimpun informasi dari pasar. Nah, kita menghimpun informasi dari lapangan untuk sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dari sebuah perusahaan. Nah, maka kita perlu yang namanya alat. Nah, alatnya itu di sini adalah kuesioner atau angket atau form. Nah, jadi instrumen penelitian itu istilah yang mengacu pada alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam penelitian kita. Di mana lazimnya kalau untuk penelitian S1 itu menggunakan angket atau kuesioner atau form tadi itu. Seberapa baik kualitas angket yang kita gunakan dalam penelitian dapat diketahui dari pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan software olah data di PC atau sistem operasi Windows. Nah, nanti Anda akan mempelajari pengujian olah data seperti ini di mata kuliah selanjutnya. Bisa dari mulai mata kuliah statistik, metode penelitian, atau mata kuliah laboratorium manajemen laboratorium komputer 2. Nah, ini sebagai pengenalan awal saja, jadi tidak saya bahas secara mendetail terkait dengan analisis atau pengolahan data penelitiannya. Nah, kemudian nantinya perangkat lunak yang digunakan itu Amos 6.0. Nah, Amos ini nama softwarenya. Kayak software itu kan ada software Windows, misalnya kan Microsoft Office itu kan software, Adobe Photoshop, kemudian Filmora itu kan software ya. Nah, ini perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data. Nah, jadi yang namanya perangkat lunak atau software Amos ini, Amos 6.0 ini berarti Amos yang terbaru versi 6 gitu loh. 6.0 itu artinya. Ini adalah nama software yang bisa kita gunakan untuk mengolah data penelitian kita dalam rangka menuju pembuktian dari hipotesis yang kita rumuskan tadi di bagian awal. Jadi, tidak dihitung secara manual dengan kalkulator atau Excel. Nah, jadi nanti rumusnya itu tinggal otomatis diolah di software tersebut. Kita tinggal memasukkan data, sistem itu bekerja dan akan menghasilkan temuan seperti apa, baru kita terjemahkan hasilnya. Nah, makanya ini saya lewatkan ya, analisis-analisis untuk uji statistik ini yang berisi angka-angka ini belum waktunya Anda pelajari saat ini. Nanti ada mata kuliah tertentu yang khusus membahas ini dari statistik dan seterusnya tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu bagian pembahasan berisi penjelasan lengkap dari hasil penelitian kita. Nah,
hasil perhitungan. Nah, untuk membuktikan hasil penelitian kita itu perlu dilakukan analisis atau perhitungan tertentu, Mas dan Mbak. Nah, yang caranya nanti dapat Anda pelajari secara detail di mata kuliah lain yang relevan. Jadi bukan di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu kan untuk memberikan gambaran awal Anda terhadap sebuah penelitian. Nah, kenapa kok kita perlu belajar mengenai penelitian? Karena penelitian ini digunakan sebagai salah satu contoh untuk cara yang bisa ditempuh oleh seorang pemasar untuk mengumpulkan informasi dari pasar yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan atau untuk memecahkan problem tertentu yang sedang dialami di perusahaan tersebut. Nah, hasilnya itu seperti apa sih? Nah, ternyata diketahui dengan adanya lingkungan mall yang baik, maka akan mempengaruhi nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan. Oh, ternyata dugaan awal kita tadi di awal benar, Mas dan Mbak. Kan tadi di awal kita menduga kalau perusahaan itu dalam hal ini adalah pemasar atau pengelola mall itu memperhatikan faktor lingkungannya, maka nilai yang dipersepsikan pelanggan itu juga akan baik. Berarti kan ini pengaruhnya itu signifikan, punya pengaruh penting. Nah, lingkungan mall itu ketika semakin baik, maka nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap suatu mall juga akan makin baik. Nah, kemudian lingkungan mall itu ternyata juga punya pengaruh signifikan, punya pengaruh penting terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan hipotesis yang kedua itu didukung. Hal ini dimungkinkan karena bagi pelanggan mall, interior, kemudian faktor rekreasi dan staf yang ada di Hartono Lifestyle Mall. Jadi ini dari penataan ruangan yang ada di dalam mall, kemudian hiburan-hiburan yang terdapat di dalam mall, kemudian pelayanan dari pegawai-pegawai yang ada di Hartono Lifestyle Mall Solo, itu mampu membuat nyaman dan memudahkan pelanggan untuk menemukan apa yang diperlukan. Nah, di samping itu, di sana juga terdapat arena bermain bagi anak-anak dan remaja seperti Mister Games dan bioskop Platinum Cineplex 21, serta staf dan pramuniaga yang ramah, sehingga membuat pelanggan merasa bahagia dan puas terhadap pengalaman berbelanjanya di Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, artinya apa di sini? Dengan terwujudnya lingkungan mall yang nyaman dan memudahkan pelanggan dalam mencari apa yang dibutuhkan, serta didukung oleh staf dan pramuniaga yang ramah dan siap melayani, maka hal ini bisa memicu terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan di Hartono Lifestyle Mall Solo. Nah, hasilnya itu seperti ini untuk hipotesis yang kedua. Demikian halnya untuk lingkungan mall terhadap loyalitas pelanggan, nanti bisa Anda baca sendiri ya di artikel yang saya share di Spada. Nah, kemudian setelah itu yang tidak kalah penting adalah implikasi. Nah, ini adalah contoh saran yang dapat diaplikasikan oleh pemasar di Hartono Mall untuk meningkatkan loyalitas pelanggan berdasarkan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa untuk meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan cara menyediakan lebih banyak tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung mal agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat sejenak saat pengunjung lelah berkeliling maupun berbelanja di Hartono Mall Lifestyle Solo. Nah, ini kan contoh di antara banyak saran terkait dengan perbaikan lingkungan mal tadi untuk dalam rangka memberikan kepuasan yang lebih baik dan harapannya bisa memicu tingkat loyalitas yang lebih tinggi pula. Nah, ternyata pihak mal itu disarankan perlu untuk menambah atau menyediakan lebih banyak tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung mal. Karena kan kadang di beberapa mal tertentu itu kan kita temui tidak ditemukan tempat duduk yang jumlahnya itu cukup ya, mungkin relatif sedikit. Nah, kadang kan orang kalau sedang jalan-jalan di mall itu capek dan mereka itu belum tentu langsung akan duduk di food court atau di tempat makan. Kadang mereka butuh duduk sejenak untuk kemudian jalan lagi keliling di mall. Karena kan mall sekarang itu besar-besar ya. Nah, kadang beberapa orang itu capek dan butuh istirahat sejenak. Nah, makanya di sini si pemasar itu sebaiknya disarankan untuk memperbanyak tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung. Sehingga bisa dipakai untuk istirahat sejenak saat pengunjung berkeliling atau berbelanja di Hartono Mall Lifestyle Solo. Nah, oke demikianlah ada
pembahasan yang cukup jelas ya saya harap mengenai contoh penelitian di bidang manajemen pemasaran. Semoga ini bermanfaat untuk memberikan gambaran awal kepada Anda terkait dengan seperti apa sih penelitian atau skripsi yang nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa di bidang manajemen pemasaran. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.